Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, saya Dr. Nita. Saya selaku dokter jaga yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Yoga, Baik, Bapak Yoga, usianya berapa Pak? 35 tahun. Baik, terkait kedatangan Bapak ke sini ada yang bisa saya bantu? Saya ada keluhan batuk Baik, Bapak mengalami batuknya sudah sejak kapan Pak? seminggu terakhir. Sekitar seminggu terakhir Pak ya. Apakah dia muncul setiap hari Pak? Ya, Lalu adakah saat-saat tertentu yang membuat batuknya semakin memberat? ya mungkin saat bekerja. Baik Bapak, lalu apakah batuknya ini sampai mengganggu tidur? Enggak, Tidak. Apakah batuknya berdahak Pak? ya berdahak. Dahak. Lalu apakah dahaknya ini mudah dikeluarkan? Ya, mudah. Untuk dahaknya sendiri bentuknya apakah dia cair atau kental Pak? Ya, kental. Sedikit kental ya Pak ya. Untuk jumlah dahak yang Bapak keluarkan kira-kira dalam sehari berapa Pak? 2-3 sendok. Baik Pak. Lalu untuk dahaknya ini warnanya seperti apa ya Pak? Biasa. Biasa saja. Kemudian untuk dahaknya apakah dia berbau? Enggak, Tidak. Apakah Bapak termasuk perokok aktif? enggak. Tidak. Lalu apakah ada gejala-gejala lain lagi yang Bapak rasakan selama Bapak batuk ini? Enggak, Tidak ada. Kemudian sebelum itu apakah batuknya juga muncul saat setelah olahraga atau mungkin pada malam hari? enggak. Tidak. Baik Pak, untuk mengetahui kondisi mengenai keluhan yang Bapak alami ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem respirasi kepada Bapak, di mana meliputi pemeriksaan dinding dada posterior dan anterior. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Ya, Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya. Untuk pemeriksaan yang pertama akan dimulai dari pemeriksaan dinding dada posterior. Pemeriksaan akan dilakukan di kursi ini, maka dari itu Bapak dipersilakan untuk melepaskan pakaiannya terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan. Baik Bapak, silakan duduk. Baik, di sini saya yang pertama akan melakukan inspeksi, yaitu inspeksi statis. Inspeksi statis bertujuan untuk mengamati apakah terdapat ketidaksimetrisan antara dinding dada sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian apakah terdapat kelainan seperti lesi kulit, massa atau benjolan, atau terdapat deformitas bentuk. Baik, di sini setelah saya amati, pasien mengalami ketidaksimetrisan antara dinding sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian untuk kelainan seperti lesi kulit itu tidak ditemukan, massa atau benjolan di sini tidak begitu tidak tampak. Dan berikutnya untuk deformitas bentuk sendiri, di sini pasien menunjukkan adanya posisi distal pada lapang paru, distal kanan. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan inspeksi dinamis. Baik, Bapak dimohon untuk menarik nafas yang dalam, Pak. Baik, di sini setelah saya amati bahwa terdapat keterlambatan gerak pada salah satu sisi dinding dada. Kemudian untuk retraksi dinding dada sendiri di sini tidak begitu tampak. Dan berikutnya saya akan melanjutkan dengan melakukan palpasi, yaitu palpasi untuk menilai nyeri tekan. Baik, ketika Bapak merasakan nyeri, Bapak silakan mengucapkannya. Apakah terasa nyeri, Pak? enggak. Apakah terasa nyeri? Enggak. Apakah terasa nyeri? Enggak. Apakah terasa nyeri? Enggak. 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 Baik, di sini pasien tidak menunjukkan adanya nyeri tekan. Dan untuk massa atau benjolan di sini tidak teraba. Dan untuk fraktur sendiri atau patah tulang juga tidak ada. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan palpasi untuk menilai pengembangan dinding dada. Baik, Bapak silakan untuk menarik nafas dalam. Baik, di sini setelah saya lakukan palpasi tadi, pasien menunjukkan adanya keterlambatan gerak pada salah satu sisi dinding dada.
di mana ini menunjukkan tidak simetris. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan fremitus taktil. Baik, nanti Bapak mohon mengulangi kata-kata yang saya ucapkan. 99 99 99 99 99 99 99. 99. Baik, di sini untuk fremitus taktil sendiri menunjukkan adanya peningkatan itu pada daerah interskapula, kemudian menurun dan meningkat itu pada daerah di atas precordium dan juga di bawah diafragma. Lalu berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan perkusi lapang paru. Baik, Bapak disilakan untuk melipat kedua tangannya di depan dada depan, dan di sini saya akan memulai perkusi. Baik, di sini setelah saya lakukan perkusi lapang paru, di sini menunjukkan suara yang redup, di mana di sini saya menilai adanya sedikit gangguan atau kelainan pada pleura Bapak, yaitu efusi pleura. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan mencari peranjakan diafragma. Saya akan memulai perkusi dari daerah linea interskapula sampai ditemukan perubahan bunyi. Baik, di sini perubahan bunyi menjadi redup pertama telah ditemukan. Ini merupakan titik redup yang pertama, dan berikutnya saya akan lanjutkan perkusi ke bawah. Bapak silakan untuk menarik nafas yang dalam. Baik, di sini untuk suara redup kedua telah ditemukan. Silakan Bapak melakukan ekspirasi dalam. Saya akan lanjut perkusi ke atas. Baik, di sini adalah titik redup yang ketiga, di mana ini merupakan titik redup yang kedua setelah saya lakukan pengukuran. Ini sekitar 4 jari saya, yaitu sekitar 5 cm. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan, yaitu auskultasi. Di sini saya akan menilai suara normal dan juga mengidentifikasi adanya suara tambahan. Baik, Bapak sebelumnya bisa dilepas lipatan tangannya. Saya akan menilai satu siklus inspirasi dan ekspirasi dalam. Silakan nafas dalam, Pak. Baik, di sini setelah saya lakukan pemeriksaan auskultasi menunjukkan bahwa untuk intensitas sendiri di sini menunjukkan adanya kelainan, begitu juga dengan nadanya yang mengalami perubahan, dan dilanjutkan dengan durasinya sendiri di sini juga tidak tergolong normal. Dan berikutnya saya akan lanjutkan untuk suara tambahan sendiri. Sebelumnya di sini terdengar adanya bronki. Dan untuk itu saya akan lanjutkan dengan melakukan auskultasi untuk menilai suara transmisi. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi adanya bronkofoni. Baik, Bapak, nanti Bapak silahkan mengucapkan kata 99 secara berulang-ulang. Silahkan, Pak. 99 99 99 99. Berikutnya Bapak disilakan untuk mengucapkan kata E yang panjang. Silakan, Pak. E
E E E. Baik, berikutnya Bapak silahkan untuk membisikkan kata 99. Silahkan Pak. 99. Baik, di sini setelah saya lakukan auskultasi untuk bronkofoni sendiri, di sini terdengar adanya suara transmisi yang sedikit saya dengar ini agak lemah, dan kemudian untuk egofoni tidak terdengar adanya perubahan dari kata E menjadi I. Lalu untuk whisper pectorilocoi di sini pasien tidak menunjukkan adanya suara transmisi yang terdengar jelas. Dan berikutnya untuk pemeriksaan dinding dada sendiri sudah selesai. Selanjutnya Bapak silakan berbaring di bed di sebelah sana. Kita akan melakukan pemeriksaan dinding dada anterior. Baik, di sini saya akan memulai dari melakukan inspeksi. Mohon tangannya bisa agak dibuka, agak direntangkan. Baik, di sini saya akan memulai inspeksi dari inspeksi statis, yaitu untuk menilai bagaimana kondisi daripada kesimetrisan dinding dada depan, kemudian apakah terdapat kelainan seperti lesi kulit, massa atau benjolan, begitu juga dengan deformitas. Baik, di sini setelah saya amati bahwa terdapat ketidaksimetrisan, yaitu pada sisi kanan, dan kemudian untuk deformitas bentuk sendiri di sini tidak ditemukan, dan berikutnya untuk massa atau benjolan di sini juga tidak terlihat, begitu juga dengan adanya lesi pada kulit. Berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan inspeksi dinamis. Baik, Bapak disilakan untuk menarik nafas dalam. Baik, di sini setelah saya amati bahwa terdapat keterlambatan gerak, yaitu pada sisi sebelah kanan, dan kemudian untuk terdapat retraksi dinding dada juga di sini tidak tampak. Berikutnya untuk frekuensi pernapasan sendiri di sini setelah saya lakukan pengamatan itu menunjukkan 32 kali per menit. Kemudian untuk iramanya sendiri di sini sedikit tidak teratur ya Pak ya. Dan berikutnya untuk pola pernafasan sendiri dan juga kedalaman usaha Bapak dalam bernafas di sini juga sedikit mengalami gangguan ya. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan palpasi, yaitu yang pertama adalah palpasi nyeri tekan untuk menilai adanya lokasi abnormalitas. Apakah terasa nyeri Pak? Enggak. Apakah terasa nyeri? 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 Enggak. Enggak. Baik, di sini pasien tidak menunjukkan adanya nyeri tekan, dan berikutnya untuk massa sendiri juga tidak begitu teraba, dan untuk fraktur sendiri juga tidak ada. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan palpasi pengembangan dinding dada. Silakan nafas dalam Pak. Baik, di sini setelah saya lakukan palpasi bahwa menunjukkan adanya ketidaksimetrisan pada salah satu sisi dinding dada. Berikutnya untuk pemeriksaan palpasi berikutnya itu adalah fremitus taktil. Di sini Bapak dimohon untuk mengucapkan kembali kata-kata yang saya ucapkan. 99 99. 99 99. 99. Baik, di sini setelah saya lakukan palpasi untuk fremitus taktil menunjukkan adanya peningkatan itu pada interkostal kedua dan ketiga. Kemudian pada sisi kanan dia mengalami sedikit peningkatan atau lebih kuat, dan berikutnya untuk yang menurun ataupun menghilang itu terdapat pada daerah di atas prekordium dan juga di bawah diafragma. Dan berikutnya saya akan lakukan perkusi, yaitu yang pertama adalah perkusi lapangan paru.
Baik, di sini setelah saya lakukan perkusi bahwa terdengar redup ya suaranya, di mana ini menunjukkan adanya efusi pleura, dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan perkusi untuk mencari batas paru jantung. Saya akan mulai perkusi dari interkosta kedua sinistra. Baik, untuk suara redup jantung telah ditemukan, yaitu terletak pada interkosta kelima sinistra, yang mana itu menunjukkan batas relatif kiri jantung yang normal. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan perkusi untuk mencari batas paru hepar. Saya akan mulai dari interkosta kedua untuk linea mid clavicularis dextra. Di sini sampai saya temukan perubahan bunyi menjadi peka. Baik, di sini untuk suara peka telah saya temukan, yaitu terletak pada interkosta ke-6, yang mana merupakan batas paru hepar yang normal. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan, yaitu auskultasi. Auskultasi di sini saya akan menilai suara normal dan juga suara tambahan terlebih dahulu. Baik Bapak, silakan nafas dalam Pak. Saya menilai 1 kali siklus inspirasi dan ekspirasi dalam. Baik, di sini setelah saya lakukan auskultasi untuk suara normal sendiri, ini menunjukkan intensitas yang tidak seperti biasanya. Begitu juga dengan irama dan juga maksud saya nada, dan juga begitu pula dengan adanya durasi, di mana durasinya ini juga tidak normal, yaitu lebih dari 4 detik. Dan berikutnya untuk suara tambahan sendiri, di sini terdengar adanya bronki, di mana karena terdengar suara tambahan, saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan suara transmisi. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi baik itu suara transmisi untuk bronkofoni, egofoni, dan juga whisper pectorilocoi. Baik Bapak, silakan mengucapkan kata 99. 99 99 99 99 99 99 99 99 99. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan dengan Bapak mengucapkan kata E yang panjang. Baik Bapak, silakan Pak. E Baik, berikutnya Bapak silakan untuk membisikkan kata 99. Baik, di sini setelah saya lakukan auskultasi, di sini menunjukkan bahwa untuk bronkofoni sendiri di sini terdengar sedikit suara transmisi, dan untuk kelainan seperti egofoni itu tidak terdengar adanya perubahan dari kata I menjadi I. Begitu juga dengan whisper pectorilocoi, di sini tidak terdengar jelas adanya suara transmisi. Dan di sini pasien menunjukkan adanya suara tambahan, yaitu bronkofoni. Dan untuk pemeriksaan sendiri sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak. Tidak. Baik Bapak, silakan untuk mengenakan pakaian Bapak kembali karena pemeriksaannya sudah selesai. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya Pak ya. Terima kasih.